Oke, jadi structure unwritten expression waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 25 menit ya, 25 menit saat tes nanti ya. Kemudian jumlah pertanyaannya ada 40. Nah, sekarang kita pelajari lesson yang pertama. Ini dasarnya ya, lesson yang pertama ini dasarnya. Kita mempelajari yang namanya sentence atau kalimat ya. Kalimat adalah susunan kata yang berpola minimal subjek dan verb. Asal di situ ada subjek dan verb itu sudah membentuk sebuah sentence kalimat ya. Subject verb modifier. Contoh I sleep in the morning. Saya tidur di pagi hari. Nah, itu membentuk sebuah kalimat. Subject verb direct object atau objek itu ya. People need vitamin. Orang-orang membutuhkan vitamin. Atau subject verb complement, pelengkap itu. She is an architect. Dia adalah seorang arsitek. He is handsome. Adjective, they are in front of my house. Mereka berada di depan rumah saya. Nah, complement itu bisa berupa kata benda, adjektif maupun adverb, kata keterangan ya. Nah, kalimat, ketentuan kalimat itu harus memiliki satu subjek dan satu verb. Oke, kalimat harus memiliki satu subjek dan satu verb. Berarti kalimat tersebut salah ketika memiliki lebih dari satu subjek dan satu verb. Atau tidak memiliki subjek dan verb juga juga salah ya. Jadi kalimat itu harus memiliki satu subjek dan satu verb. Tuh. Nah, oleh karena itu kita harus tahu nih jenis-jenis dari subjek itu apa saja dan jenis kata kerja itu apa saja. Oke, nah sekarang jenis subjek. Yang pertama adalah pronoun atau disebut sebagai kata ganti. Nah, kata ganti yang bisa difungsikan, yang dijadikan sebagai subjek adalah I, you, we, they, he, she, it. Berarti selain itu tidak bisa ya. Contoh, they want an expensive car. Mereka menginginkan sebuah mobil yang mahal ya. They-nya ini difungsikan sebagai subjek. Yang kedua, noun atau noun phrase. Noun phrase itu rangkaian kata ya, rangkaian kata di mana kata terakhirnya nanti berupa kata benda. Tuh. An expensive car is mine. Nah, an expensive car is mine. Yang ketiga, indefinite pronoun, yaitu kata ganti yang merujuk sesuatu yang tidak jelas. Contohnya, someone, nggak jelas kan seseorang gitu ya. Somebody, something, everyone, everybody, everything, anyone, anybody, anything, no one, nobody, nothing. Oke, contoh everybody is eating the spicy food. Nah, everybody-nya ini difungsikan sebagai subjek gitu. Nah, catatan perlu diingat ya. Ketika subjek berupa indefinite pronoun, ketika subjek berupa indefinite pronoun, maka diikuti oleh singular verb yang tunggal. Berikut contoh yang salah. Everybody are eating the spicy food. Nah, ini contoh yang salah. Harusnya apa? Harusnya berupa is. Everybody is eating the spicy food. Nah, verb yang tunggal dan verb yang jamak itu apa saja? Oke, singular verb. Oke, singular verb itu maksudnya ketika subjeknya tunggal kan verbnya juga tunggal ya. Dan ketika subjeknya berupa jamak maka verbnya juga jamak. Nah, ketika subjek ini berupa indefinite pronoun ya, ketika subjek berupa indefinite pronoun maka harus diikuti oleh verb yang tunggal. Nah, verb yang tunggal itu bisa berupa is, was, nanti menyesuaikan tensesnya ya. Has, verb yang mendapatkan tambahan s atau is di akhir itu juga verb yang tunggal. Does sebenarnya ini verb s or is ya. Kemudian modal. Nah, modal itu netral ya. Modal tuh will, would, shall, should, may, might dan seterusnya. Kemudian verb 2. Verb 2 juga netral. Dalam artian bisa untuk subjek tunggal juga untuk bisa subjek ya jamak. Sedangkan plural verb. Verb yang jamak ya. Singular, plural verb ya. Sedangkan plural verb yang jamak are ya. Kebalikannya aja. Was berarti were. Verb 1. Nah, verb 1 itu verb yang jamak. Dalam artian subjeknya harus jamak. Do. Have ya. Modal. Modal netral ya. Sama verb 2. Nah, itu. Nah, berikut contoh yang salah tadi kan. Everybody are eating the spicy
Oke, everybody are eating the spicy food. Contoh yang salah. Seharusnya apa? Harusnya menggunakan is atau was gitu ya. Meskipun secara makna everybody kan maknanya jamak ya. Everybody semua orang gitu. Tapi tetap hitungannya tunggal. Next. Yang keempat yang bisa disebut sebagai subjek adalah gerund atau verb ing. Gerund sebenarnya terbentuk dari kata kerja. Contoh, reading a book is my hobby. Membaca buku adalah hobi saya. Visiting many places my hobby. Mengunjungi berbagai tempat, banyak tempat adalah hobi saya. Nah, catatan ketika subjek berupa gerund, verb ing ya, ketika subjek berupa gerund maka diikuti oleh singular verb yang tunggal. Nah, tadi verb yang tunggal apa? Is, was, has, verb RES ya, does, modal, verb 2 itu ya. Nah, ini contoh yang salah. Berikut contoh yang salah. Visiting many places is my hobby. Nah, ini contoh yang salah. Sorry. Visiting many places are my hobby. Nah, ini contoh yang salah. Nah, ini menggunakan are. Seharusnya menggunakan is. Karena yang dianggap sebagai subjek hanya visitingnya. Sedangkan many place-nya, nah many place-nya ini bukan subjek ya. Ini objeknya. Objek dari gerund. Nah, gerund ini memiliki objek. Karena apa? Karena terbentuk dari kata kerja. Sebagaimana kata kerja bisa memiliki objek, bisa tidak ya. Oke. Visiting many place is harusnya ya. My hobby. Karena subjeknya merujuk ke visitingnya. Bukan many place-nya. Next, yang kelima yang bisa disebut sebagai subjek yaitu noun clause. Contoh, that I like coffee is true. Bahwa saya suka kopi itu benar. Nah, polanya seperti ini nanti. Ada konektor, ada subjek, ada verb. Verb ini. Nah, konektor subjek verb ini difungsikan sebagai subjek sentence. Nah, ini verb sentence-nya. That I like coffee is true. Oke, dengan demikian adjektif ya. Adjektif kata sifat ya, seperti handsome, beautiful, smart, dan lain-lain. Atau adverb kata keterangan yesterday, tomorrow, today, in the morning. Nah, ini tidak bisa difungsikan sebagai subjek ya. Tidak bisa difungsikan sebagai subjek. Tuh. Oke, jadi jenis subjek tadi ada 5. Yang pertama adalah pronoun atau kata ganti. I, you, we, they, he, she, it. Kemudian noun atau noun phrase. Yang ketiga indefinite pronoun. Ya, someone, somebody, something, everyone, everybody, everything, anyone, anybody, anything, no one, nobody, nothing. Kemudian yang keempat gerund, verb ing. Yang kelima yaitu noun clause. Oke, itu jenis dari subjek. Nah, sekarang jenis dari kata kerja itu apa saja? The kind of the verb, jenis dari kata kerja. Yang pertama be, is, am, are, was, were. Jadi Bapak Ibu nanti kalau menemukan dalam soal ada is, am, are, was, were itu sudah pasti itu berupa kata kerja. Oke, contoh someone is in front of my house. Seseorang berada di depan rumah saya. Nah, is-nya ini difungsikan sebagai subjek. Kenapa pakai is? Karena someone indefinite pronoun ya. Oke, indefinite pronoun itu berarti merujuk sesuatu yang tidak jelas di mana verb-nya harus berupa tunggal. Yang kedua verb satu atau berinfinitif. Contoh they visit my house. Mereka mengunjungi rumah saya. Nah, visitnya difungsikan sebagai kata kerja. Yang ketiga verb s or es atau disebut sebagai additional infinitive. He visit my house. Visitnya pakai s karena verbnya, karena subjeknya he ya, he, she, it itu verbnya tunggal. Yang keempat verb 2 atau past form. Oke, bentuk past. Ada regular, ada irregular. Kalau regular itu kata kerja yang mendapatkan tambahan d atau ed di akhir. Beraturan gitu ya. Study menjadi studied. Love menjadi loved. Contoh Ipin visited his grandfather. Nah, visitnya ada ed-nya ya, maka disebut sebagai kata kerja. Verb 2. Atau irregular. Irregular itu kata kerja yang tidak beraturan, di mana kata kerja tersebut berubah bentuk sesuai kamus. Ya, drive menjadi drove, ride menjadi rode. They drove a car. Mereka mengendarai sebuah mobil. Yang kelima, yang bisa disebut sebagai kata kerja yaitu is, am, are, was, were bertemu dengan verb ing. Jadi is, am, are, was, were bisa berdiri sendiri ya sebagai kata kerja. Juga bisa diikuti oleh verb ing. Oke, oleh verb ing. Contoh the boy is studying TOEFL. Oke, laki-laki tersebut sedang mempelajari itu TOEFL. Ini ada verb ing diawali oleh bentuk be ya, maka disebut sebagai kata kerja.
Namun, ada pengecualian ketika ada verb ing. Ketika verb ing tidak didahului oleh is, am, are, was, were. Oke, ketika verb ing tidak diawali oleh be, is, am, are, was, were ya, maka tidak bisa disebut sebagai kata kerja. Nah, maka tidak bisa disebut sebagai kata kerja. Contoh, the boy studying TOEFL is my friend. Nah, ini ada verb ing ya, Ibu. Nah, karena ini tidak diawali oleh bentuk be, maka studying-nya ini bukan kata kerja ya. Bukan kata kerja. Subjeknya the boy, verbnya adalah cukup is saja. Sedangkan studying-nya nanti disebut sebagai adjektif gitu. Yang keenam yang bisa disebut sebagai kata kerja yaitu past participle. Is, am, are, was, were bertemu dengan verb 3 atau past participle. Contoh, the car is driven by my uncle. Nah, ini driven-nya tidak diawali oleh bentuk be ya, maka disebut sebagai kata kerja. Contoh lagi, have, has, had bertemu dengan verb 3. Everybody has visited my house. Visited ya, diawali oleh bentuk has, maka disebut sebagai kata kerja. Namun ketika ada verb 3, ada verb 3 tidak diawali oleh is, am, are, was, were maupun have, has, had, maka tidak bisa disebut sebagai verb. Oke, contoh, the car driven by my uncle is expensive. Nah, ini driven-nya tidak diawali oleh bentuk be ya, maka tidak bisa disebut sebagai kata kerja. Sehingga subjek dalam kalimat ini yaitu the car, verb-nya yaitu berupa is. Driver-nya nanti sebagai adjektif. Lanjut. Oke, yang ketujuh yang bisa disebut sebagai kata kerja yaitu modal ya. Oke, will, would, shall, should, may, might, must, dan lain-lain ya. Nah, itu harus bertemu dengan berinfinitif atau verb 1. Oke, berinfinitif atau verb 1. Contoh, I must study TOEFL. Saya harus belajar TOEFL. I will be a diligent student. Will be. Nah, be-nya berupa verb 1. Yang kedelapan, is, am, are, was, were lagi bertemu dengan to verb 1, to infinitive. You are to sit here until the nurse call you. Kamu harus duduk di sini sampai perawat memanggil. Are to sit. Nah, ini verb ya. Atau diawali oleh bentuk have, has, had. Juga berupa kata kerja. All students have to wear appropriate school uniform. Namun ketika ada to verb 1 tidak diawali oleh is, am, are, was, were maupun have, has, had, maka tidak bisa disebut sebagai verb. Contoh, I want to study TOEFL. Nah, ini ada to study ya. Tidak diawali oleh bentuk be atau have, has, had. Maka to study-nya bukan kata kerja. Cukup subjeknya I, verb-nya adalah want, verb 1. Oke, yang ke-9 yaitu modal be verb 3 atau verb ing. The car must be washed. You must be washing the car. Modal have verb 3. You should have celebrated her birthday this month. Nah, itu contohnya. Nah, itu terkait jenis-jenis dari subjek dan jenis dari kata kerja. Oke. Nah, nih ya tadi. Nah, tadi pastikan kalimat harus memiliki satu subjek dan satu verb ya. Berarti kalimat tersebut salah ketika tidak memiliki subjek dan verb atau memiliki lebih dari satu subjek atau verb. Nah, sekarang pastikan kalimat harus memiliki satu subjek dan satu verb. Contoh, bla 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 was back up for miles on the freeway. Nah, kira-kira jawaban yang tepat apa nih Bapak Ibu? Yesterday in the morning, traffic atau cars? It's traffic. Iya, jawaban tepat adalah traffic. Good ya. Nah, ini kan sudah diketahui was back ini berupa kata kerja ya. Maka yang ditanyakan di sini yaitu berupa subjek. Subjek. Ya, benar. Berupa subjek. Tadi jenis subjek apa saja? Ada kata benda, ada pronoun, ada noun phrase, ada indefinite pronoun, ada gerund itu ya. Nah, yesterday ini adverb ya. Oke, tidak bisa ya difungsikan sebagai subjek, nggak boleh. Kalau in the morning sama juga. Adverb ya, nggak boleh dijadikan sebagai kata kerja, subjek. Traffic, nah ini kata benda, bisa ya. Cars juga bisa ya, karena berupa kata benda. Nah, sekarang benda. Iya, benar. C dan D ini berupa kata benda. Sekarang kita lihat verbnya. Verbnya adalah was ya. Was itu kan verbnya tunggal ya. Ya, singular. Singular. Maka ketika verbnya tunggal, subjeknya juga harus berupa
tunggal. Ya, jawaban tepat adalah C. Traffic. Good. Lanjut. Ada contoh lagi. Engineers bla 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 for work on the new space program. Nah, ini kira-kira jawaban yang tepat apa nih Bapak Ibu? Necessary are needed. Therefore, Hopefully next I need it. month. Ya, are needed. Good. Need it. Engineers ini subjek ya, karena berupa kata benda ya. Nah, kita cari dulu for work on the new space program. Ini nggak ada ciri-ciri dari kata kerja ya. Berarti benar yang ditanyakan adalah verbnya. Verb. Iya, good are needed. Kenapa nggak a necessary? Necessary ini berupa kata benda ya, keperluan. Jadi nggak bisa dijadikan sebagai kata kerja. Hopefully ini adverb. Jadi kalau ada menemukan vocabulary kosakata yang mendapatkan tambahan ly di akhir gitu ya, pada umumnya dia berupa adverb. Adverb. Contoh kayak diligent menjadi diligently, nah ya. Usual menjadi usually. Nah. Next month ini juga adverb. Lanjut. Nah, ada contoh lagi, the boy bla 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 going to the movies with a friend. Nah, jawaban yang cocok apa nih? A, B, C, or D? Ya, jawaban tepat apa? The boy, subjek ya. Karena berupa kata benda. Going. Going itu verb ing. Nah, verb Yes. ing kalau mau disebut sebagai kata kerja harus diawali oleh bentuk be ya. Is, am, are, was, were. Oke, kenapa Yeah, enggak it E? will be. Kenapa enggak E? Kalau E nanti double subjek ya. Oke, kalau E Yeah. nanti double subjek. He ya, nggak boleh. Kalau B double subjek juga E. Kalau C double ing nggak cocok juga ya. Maka jawaban tepat adalah will be. The Will boy be. ya, will be verb ing. Oke, modal Yeah. be verb ing. Good. Mudah lah ya. Nah, sekarang kita masuk nih exercise one. Nah, ini kita diminta untuk menentukan correct or incorrect nih. Oke, kalimat tersebut correct or incorrect. Correct itu benar, incorrect salah ya. Nah, di sini udah ada contohnya soal 1 dan 2. Nomor 1 itu incorrect. Apa penyebabnya kira-kira kok incorrect nih? Because the sentence missing the subject, I suppose. Iya, There's no subject. iya, there is no subject. No subject. Iya. Last week, nih when kata kerja ya, verb 2. Nah, last week itu tidak bisa difungsikan sebagai subjek karena berupa adverb kata keterangan Adverb. waktu. Oke, Oke, incorrect. Seharusnya tambahkan subjek ya. Last week tambahkan subjek I went, he went atau terserah yang penting subjek ya. Next number 2, the answer is correct. A schedule of the day event can be obtained at the front desk. Correct ya. A schedule ini difungsikan sebagai subjek karena berupa kata benda ya. Can be obtained ini verb karena ini modal be verb 3. Good. Bisa lah ya. Oke, nah sekarang nih silahkan dikerjakan terlebih dahulu ya. Question number 3 to number 10. Soal nomor 3 sampai 10. Oke, ya silahkan dikerjakan dulu. Tentukan dulu aja ya. Correct or incorrect. Kalau correct, subjeknya mana, verbnya mana. Kalau incorrect, apa yang membuat dia incorrect? Apakah missing subject, missing verb, double subject, atau double verb ya? Oke, I give 3 minutes to complete this exercise.
Oke, kita bahas ya. Kita bahas secara interaktif aja ya. Boleh ya? Oke. Coba Oke. Coba Kak Agustina. Oke, Agustina Wilhelmina. Oke, number three. Correct or incorrect nih? Oke. Incorrect. Oke, Incorrect. 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 Ya. No Oke. verb. No verb. Yes. Oke. Nah, kita cek ya. A job Yes. ini sebagai subjek karena berupa kata benda ya. Nah, kita cek nih. On the day shift, on the night shift, at the plane available. Nah, ini nggak ada ciri-ciri dari kata kerja yang sudah kita bahas tadi ya, ada 10. Ya, incorrect. Oke, seharusnya di sini tambahkan ya verbnya ya. Is available. Oke, good. Next, number four. Oke, number four. Coba Kak Aulina. Aulina Rodatul Jannah. Oke, correct or incorrect nih number four Kak Aulina? I think correct, sir. Oke, correct. Oke, mana subjeknya dan mana verbnya? Subjeknya the new computer program. Alright, good. Verbnya has provide. Oke, verbnya adalah has provide. Has. Oke, tadi has itu, nah ya, has itu bisa berdiri sendiri ya. Have, has, had. Atau bisa diikuti oleh verb 3 ya. Oke, verb 3. Sedangkan di sini provides-nya verb S or is juga ya. Oke, nah ini yang membuat incorrect. Harusnya provided. Provided. Iya, good. Gitu ya. Jadi, Provided. Yes. jadi double verb ya. Oke. Next, number five. Oke, number five. Coba Kak Fauzan Syahbudin. Oke, correct or incorrect nih kira-kira? Correct, sir. Oke, correct ya. Kita cek the box subject can be open verb ya. Oke, modal be verb 3 ya, correct. Next number six. Oke, number six. Coba Kak Kurnia Mei Shinta Dewi. Oke, correct or incorrect nih? Incorrect, Miss. Incorrect. Oke, Sir. apa penyebabnya nih? Tidak Oke, ada verb. Oke, kita cek ya. The assigned text subject ya. Oke, contains. Nah, ini Yes. ada verbnya. Nah, verb S or yes ini kan verb ya. Nah, cuman yang membuat incorrect bukan nggak ada verbnya, tapi double subject, yaitu the assigned text sama it di sini. Nah, ada dua nih subjeknya. Oke. Next, number seven. Oke, number seven. Coba Kak Maria Fatmawati. Oke, correct or incorrect nih? Number 7 is correct. Oke, correct ya. Oke, the papernya subject should be emptied. Verb ya, modal be verb 3. Ya, correct. Good. Next, number 8. Oke, number 8. Coba Kak It's Me. Oke, correct or incorrect nih, number 8? It's incorrect, sir, because there's no verb. Iya, there is no verb. Oke, nggak ada We kata need kerjanya the ya. verb. Departure nih diketahui berupa subjek ya, kata benda. Before, down, on, about, in the middle of harbor. Nah, ini nggak ada verbnya ya. Harusnya di sini tambahkan verb nih. Tambahkan is atau was gitu ya. Incorrect. Oke, number 9. Oke, number 9. Oke, coba Kak Ratih Maulasari. Incorrect, sir. Incorrect. Oke, nggak ada subjek ya. Oke. Subject, ya. Yesterday found ini verb. Nah, yesterday ini berupa adverb. Nah, tidak bisa ya difungsikan sebagai subjek. Oke, next number 10. Oke, number 10 coba. Oke, Kak Ratu. Oke, correct or incorrect nih, Kak Ratu? I think is incorrect. Incorrect. Double Double verb ya. verb. Ya.
The new machine Harusnya subject. is processing. Iya, benar harusnya is processing. Oke, good. Karena is itu kan is am are was were, dia bisa berdiri sendiri atau bisa diikuti oleh verb ing atau verb 3 itu ya. Oke, kalau ing berarti aktif, kalau verb 3 nanti jadinya apa? Pasif. Jadi is processing. Alright. Double verb ya di sini. Oke, clear ya? Clear, sir. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk lesson yang kedua. Nah, di lesson yang kedua, oke, melengkapi lesson yang pertama. Jadi belajar structure itu nambah-nambah ya. Oke. Di lesson yang kedua, be careful of object of preposition. Hati-hati dengan bentuk object of preposisi. Object of preposisi itu tidak bisa dijadikan sebagai subjek ya. Object of preposisi tidak bisa difungsikan sebagai subjek. Object of preposisi itu apa? Bisa berupa kata benda, pronoun, noun phrase, gerund, atau noun clause. Yang terletak setelah preposisi seperti in, at, of, to, by, on, dan lain-lain ya. Nah, setiap preposisi, oke, preposisi itu kata depan ya, selalu diikuti oleh object of preposisi. Ya, setiap preposisi selalu diikuti oleh object of preposisi. Contoh, after his exam, Tom will take a trip by boat. After preposisi his exam ini sebagai object of preposisi. Tomnya berupa subjek, will take-nya berupa kata kerja. Oke, jadi his exam-nya ini tidak bisa difungsikan sebagai subjek. Cukup subjeknya berupa Tom, verb-nya adalah will take. Tuh. Nah, berikut daftar preposisi, lumayan banyak preposisi ya. About, above, across, after, against, along, among, around, us, at, behind, below. Nah, dan lain sebagainya. Bisa dibaca sendiri ya. Nah, object of preposisi dapat menyebabkan kebingungan di bagian tes structure TOEFL karena dapat disalahartikan sebagai subjek kalimat. Contoh, with his friend, bla bla bla, found the movie theater. Nah, ini kira-kira jawaban yang tepat apa? A, B, C, or D? Which one? Ya, I don't know. jawaban tepat adalah he ya. Nah, kita cek with. With itu kan preposisi. His friend ini adalah objeknya, object of preposisi. Dan object of preposisi tidak bisa difungsikan sebagai subjek. Sehingga dalam kalimat ini butuh subjek. Oke, found berarti verbnya ini berupa verb 2 ya, bukan verb 3. Itu. Kalau verb 3 berarti butuh has ya, butuh has. Nah itu. Cuman nggak ada subjeknya, tetap salah. Next. Nah, sekarang kita masuk exercise to number 1. Nah, kita bahas soal nomor 1 dulu. The interview by radio broadcaster were carried by the station. Nah, ini kira-kira jawaban yang tepat apa? Correct or incorrect? It's correct. Oke. The interview subject karena berupa kata benda ya. Yeah. Kemudian by-nya preposisi radio broadcaster nih objek. Nah, tadi objek tidak bisa ya difungsikan sebagai subjek. Cukup subjeknya di interview. Were carried, be verb 3 termasuk kata kerja. Berarti subjeknya interview, verbnya adalah were carried. Iya, correct. Next, number 2. In the last possible moment before takeoff took his seat in the airplane. Correct or incorrect? It's incorrect because we can't find the subject here. Iya. In preposisi ya. The last possible moment object of preposisi. Tidak bisa difungsikan sebagai subjek. Before preposisi take off objeknya. Took kata kerja ya. Jadi nggak ada subjek. Incorrect. Oke, paham lah ya. Nah, sekarang nih silahkan coba nih kerjakan number 3 to number 10. Soal 3 sampai 10.
Oke, kita bahas ya. Oke, number 3. Oke, number 3. Coba Kak Idris Iskandar. Oke, correct or incorrect nih? Number 3. Oke, kita cek ya. At. Nah, at itu preposisi ya. The neighborhood flower shop ini objeknya. Oke, object of preposisi. Nah, object of preposisi itu tidak bisa difungsikan sebagai subjek ya. Flowers ini subjek karena berupa kata benda. Oke, berupa kata benda. In preposisi quantitiesnya objek, of-nya preposisi, the dozen or a half dozen objek ya. Can be delivered. Nah, ini modal be verb 3 termasuk kata kerja. Oke, berarti ada subjek flowers, verb-nya adalah can be delivered. Yaitu kok correct. Itu. Next, number 4. Oke, soal nomor 4. Coba Kak Widya Stuti. Oke, Widya Stuti. Correct or incorrect ini number 4? Correct. Oke, correct ya. Oke, kita cek the progressive reading methods. Subjek ya. Subjeknya berupa kata benda. Jamak ya. Maka verbnya juga harus jamak nanti. At-nya itu preposisi, this school objeknya. Are given verb. Ya, benar ya. Cocokkan are methods ya. Next, number 5. Oke, number 5. Coba Kak Wida. Oke, correct or incorrect nih? Number 5. Oke. Kita cek ya. For preposisi ya. Oke, for itu preposisi. Kemudian the last 3 years. Nah, ini objeknya ya. Objek of preposisi. At-nya preposisi, various hospital objeknya. In preposisi lagi, the country object of preposisi has been practicing ya. Has been practicing berupa kata kerja. Berarti incorrect, missing subject ya. Oke, missing subject. Oke. Karena gini, setiap preposisi kan ya, setiap preposisi pasti diikuti oleh objeknya, objek of preposisi, dan objek of preposisi itu tidak bisa difungsikan sebagai subjek ya. For preposisi the last 3 years objeknya tidak bisa ya difungsikan sebagai subjek. At preposisi lagi various hospital objeknya lagi tidak bisa. In preposisi the country objeknya lagi has been. Nah, has been ini verb ya. Oke, berarti incorrect, missing subject. Dalam satu kalimat harus memiliki satu subjek dan satu verb. Oke, next number 6. Oke, number 6. Oke, coba Kak Zuljalali. Oke, number 6. Correct or incorrect nih? I think correct. Correct. Career Oke. is was not considered in verb. Is verb. Oke, subjeknya a career. Yes. Ya, ya, correct ya. In preposisi. Oke, the past ini objeknya. Oke. Tidak bisa ya difungsikan sebagai subjek. A career ini subjek ya. In-nya preposisi politics objeknya was not considered verb. Ya, correct. Next, number 7. Oke, number 7. Oke, number 7. Oke, coba Kak Agustina. Oke, correct or incorrect nih? Number 7, incorrect. Oke, shopping ya. Shopping ini subjek ya, karena berupa gerund ya. Oke, gerund. In-nya preposisi downtown area. Oke, downtown area ini objeknya tidak bisa difungsikan sebagai subjek. Of preposisi the city. Sampai the city aja ya objeknya. It berarti subjek Yes. lagi ya. Ada subjek lagi nih it-nya. Has improved. Oke, berarti double subjek. Solusinya berarti it-nya yang dibuang ya. Subject. Double subjek. Yes. Oke, next number 8. Oke, number 8. Coba Kak Kurnia.
Mei Shinta Dewi. Incorrect, Mister. Oke, incorrect ya. At. Nah, preposisi ya. The building sites. Ini objeknya. Nah, sampai the building site ya objeknya. Kemudian the carpenter. Berarti ini satu kesatuan. Bisa difungsikan sebagai subjek. Itu. With preposisi the most experienced objeknya were given. Nah, be verb 3 kata kerja. Berarti kok correct. Subjeknya the carpenter, verbnya adalah were given. Itu. Verbnya adalah were given. Oke, next number 9. Oke, number 9 coba Kak Ratih Maulasari. Oke. Incorrect, sir. Oke, kita cek ya. Eh, Ya, nggak ada subjeknya ya. Kelihatan ya, nggak ada subjeknya. missing subject. For itu preposisi the fever and headache objeknya ya. Took kata kerja. Nah, nggak ada subjeknya. Oke, number 10. Oke, number 10. Oke, number 10 coba Kak Ratu. It is correct. Correct ya. The report subjek ya. Ya. With-nya preposisi complete documentation objeknya was delivered verb. Ya, correct. Good. Oke, clear ya. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk lesson yang ketiga. Oke, di lesson yang ketiga yaitu be careful of apositif. Apositif ya. Apa itu apositif? Apositif bisa menyebabkan sedikit bingung di soal structure di tes TOEFL ya. Karena bagi sebagian peserta sulit untuk membedakan antara subjek kalimat dan apositif. Apositif adalah kata benda. Apositif nanti kata benda ya. Kata benda yang terletak sebelum atau setelah noun yang lain yang dimaksud adalah subjek dan memiliki makna yang sama. Oke, apositif adalah kata benda yang terletak sebelum atau setelah noun yang lain yang dimaksud adalah subjek dan memiliki makna yang sama. Contoh, Sally, the best student in the class, got an A on the exams. Oke. Nah, Sally ini difungsikan sebagai subjek. The best student in the class ini berupa apositif, kata benda ya, kata benda yang menjelaskan Sally. Ya, apositif itu digunakan untuk menjelaskan benda, subjek ya. Sally yang merupakan murid terbaik di kelas maksudnya. Got an A on the exam, mendapatkan nilai A pada ulangannya. Nah, got-nya ini berupa kata kerja. Oke, gitu ya. Apositif. Nah, apositif itu ditandai dengan adanya koma. Berikut pola kalimat yang terdapat apositif yang harus kita ingat ya. Oke, subjek, koma ya. Apositif, koma, verb. Nah, itu. Contoh, Tom, really good mechanic, is fixing the car. Nah, really good mechanic ini berupa apositif karena menjelaskan subjek berupa Tom. A really good mechanic atau apositif boleh letakkan di depan. Apositif, koma, subjek verb. A really good mechanic, Tom is fixing the car. Nah, ada dua pola ya. Subjek, koma, apositif, koma, verb. Atau apositif, koma, subjek verb. Tuh. Jika kata tersebut berupa apositif, maka tidak bisa difungsikan sebagai subjek. Oke, nah contoh yang pertama, bla bla bla, koma, George, koma, is attending the lecture. Nah, ini kira-kira jawaban yang tepat apa? Right now, happily because of the time, my friend. Ya, jawaban tepat adalah my friend. Berarti koma. Berarti yang ditanyakan di sini berupa subjek. George-nya berupa apositif. Is attending-nya berupa kata kerja. No. My friend. Good. Oke, contoh yang kedua. Bla bla bla, koma. Sarah rarely misses her basketball shots. Nah, ini jawabannya tepat apa? A, B, C, or D? Iya.
koma ya. Sarahnya subjek, Mrs.-nya verb ya. Berarti yang dibutuhkan adalah apa sih? Apositif. Apositif tadi apa? Kata benda ya. Kata benda yang terletak sebelum atau setelah noun yang lain dan memiliki makna yang sama. A, kita lihat A, an excellent basketball player. Ya, ini berupa kata benda. Kalau B, an excellent basketball player, ada verb-nya. Ada double verb nanti ya. Salah ya. Kalau C, Sarah is, ada verb-nya. Nggak cocok. Kalau D, her excellent basketball play. Ini kata benda juga ya? Oke, berarti jawabannya antara A dan D. Oke, kenapa jawabannya nggak D nih, teman? Oke, Bapak Ibu. Kenapa jawabannya kok nggak D? Her excellent basketball play. Nah, padahal di sini kata benda juga kan? Permainan basketball excellent-nya. Pemain basketball, oke, seorang pemain basketball excellent. Nah, tadi kan gini, apositif itu kan terus bisa menjelaskan si subjek kan ya? Apositif itu bisa menjelaskan subjek. Subjeknya siapa? Sarah. Masa Sarah permainan basketball? Ya kan nggak cocok ya? Nggak cocok kan? Sarah permainan basketball meskipun di sini berupa kata benda. Tapi kalau ini basketball player, Sarah yang merupakan seorang pemain basketball baru cocok. Nah, jadi apositif itu harus bisa menjelaskan si subjeknya. Yeah, good. Next. Nah, sekarang kita masuk exercise 3, number 1. Nah, kita diminta untuk menentukan lagi correct or incorrect. Oke, number 1, the son of the previous owner, the new owner is undertaking some fairly broad changes in management policy. Nah, ini kira-kira jawaban yang tepat apa nih? Correct or incorrect? Ya, jawaban tepat adalah correct ya. Correct. Ya. Kan gini, subjek, apositif, verb gitu ya polanya. Apositif, subjek, verb gitu ya. Oke. The son of the previous owner ini berupa subjek, the new owner. Oke, apositif berarti, sorry. Karena ini cuma satu koma, berarti the son of the previous owner sebagai apositif ya. Kemudian the new owner-nya subject is undertaking verb. Oke, correct ya. Next, number 2, last semester, a friend, graduated cum laude from the university. Correct or incorrect? Oke, kita cek ya. Ada 2 koma kan? A friend graduated nih. Berarti a friend-nya ini sebagai apositif. Graduated-nya verb. Last semester. Nah, seharusnya di sini berupa subjek ya. Karena last semester itu berupa adverb ya, kata keterangan ya. Maka ini tidak bisa difungsikan sebagai subjek. Incorrect. Berarti missing subjek karena ini berupa adverb. Oke. Berupa adverb gitu. Oke, bisalah ya. Nah, sekarang silahkan nih kerjakan number 3 to number 10. Soal 3 sampai 10. Oke, silahkan dikerjakan.
Oke, kita bahas. Oke, number 3. Oke, number 3 coba Kak. Oke, it's me. Oke, correct or incorrect nih? Oke. Number 3 Valentine's Day ya. Oke, Yes, sir. Valentine's Day ini subjek ya. Koma February 14 sebagai apositif ya. Is-nya verb. Berarti And correct is ya. a verb, then it's correct. Iya, right. Oke, number 4. Oke, number 4 coba Kak Maria Fatmawati. Oke, correct or incorrect nih number 4. Number 4 is in Oke, kita cek ya. At, oke, preposisi long last, objeknya ya. Koma the chief executive officer, positif ya. Has decided-nya verb. Berarti missing subject. Oke, incorrect. Karena at long last ini diawali oleh preposisi ya. Kalau diawali oleh preposisi maka tidak bisa difungsikan sebagai subjek. Oke, next number 5. Number 5 coba Kak Fauzan Syahbudin. Number 5 correct, sir. Correct ya. Kita cek. Tonight supper subject, leftover from last night. Nah, ini apositifnya ya. Kemudian did notice verb. Ya, correct. Oke, number 6. Oke, number 6 coba. Kalau koma, ini ada pertanyaan. Kalau komanya dihapus bisa jadi. Yang nomor 4. Kalau komanya dihapus. Koma yang mana? Koma yang kedua ya. Kalau koma yang kedua dihapus ya benar. Ya. Kalau koma yang kedua sebelum has decided dihapus ya benar gitu. Oke. Karena subject verb, antara subject verb itu sebenarnya nggak boleh ada koma. Ya. Nggak boleh ada koma. Antara subjek dan verb itu nggak boleh ada pemisah yaitu koma. Kecuali di situ nanti berupa diapit oleh apositif baru boleh. Apositif atau adverb dan lain sebagainya. Nah itu boleh. Tapi antara subjek dan verb secara langsung gitu ya. Itu nggak boleh ada komanya. Ya kalau komanya dihapus ini boleh. Next number 6. Oke, number 6 coba Kak Zuljalali. Oke, correct or incorrect nih? Correct, sir. Correct ya. Nah, di sini ada Ya. satu koma. Oke, berarti the door-nya sebagai subjek, was kept-nya verb, the only entrance to the closet ini sebagai apositif. Oke, good. Correct. Oke, number 7. Oke, number 7 coba Kak Ahmad. Incorrect, sir. Incorrect ya. In preposisi ya, cold of winter objeknya. Ada 2 koma ya. Ada 2 koma. Berarti would not turn sebagai verb, wall hitting sebagai apositif. Ya, incorrect. Missing subject. Oke, number 8. Oke, number 8 coba Kak Wida. Oke, ada 2 koma ya. Nah, ini ada 2 koma. The new tile pattern subject ya. Yellow flower on the white background ini apositif. Really brighten up verb. Ya, correct ya berarti ya. Oke. Next number 9. Oke, soal nomor 9. Oke, soal nomor 9. Oke, coba Kak Kurnia. Oke, correct or incorrect nih?
Incorrect. Oke. Nah, ini ada satu koma ya. Kalau satu koma kan seharusnya setelah koma berupa subject verb ya. Nah, ini berupa verb. Nah, apa yang membuat dia salah nih? Oke. The high power computer, the most powerful machine of it. Ya. Di sini missing koma. Oke, missing koma ya. Seharusnya di sini subject, the most powerful of its type ini sebagai apositif. Oke, number 10. Oke, soal nomor 10. Coba Kak. Oke, Kak Ratu. Oke, correct or incorrect nih, number 10. Correct. Correct ya. Ada satu koma. The psychologistnya subject was often invitednya verb. A long friend unconfident sebagai apositif. Oke, good, correct. Mudah ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk lesson yang keempat. Nah, di lesson yang keempat, be careful of present participle. Hati-hati dengan bentuk present participle. Present participle adalah bentuk verb ing. Seperti talk menjadi talking. Study menjadi studying. Play menjadi playing ya. Nah, present participle bisa disebut sebagai bagian dari verb. Oke. Juga bisa disebut sebagai adjektif. Intinya verb ing ya. Verb ing itu bisa menjadi kata kerja, juga bisa menjadi adjektif. Nah, present participle disebut sebagai bagian dari verb ketika diawali oleh bentuk be ya. Oke, jadi verb ing kalau mau disebut sebagai kata kerja harus diawali oleh bentuk be. Is, am, are, was, were. The man is talking to his friend. Nah, talkingnya ini diawali oleh bentuk be, maka disebut sebagai kata kerja. Artinya apa? Pria itu sedang berbicara kepada temannya. Oke, atau disebut sebagai present continuous atau present progressive ya. Nah, present participle. Oke, present participle disebut sebagai adjektif. Verb ing intinya. Verb ing disebut sebagai adjektif ketika tidak diawali oleh bentuk be. Oke, is, am, are, was, were. Contoh, the man talking to his friend has a bird ya. Talking nih. Talking tidak diawali oleh bentuk be ya. Maka disebut sebagai adjektif. The man-nya subjek, verb-nya adalah has. Nah, verb-nya adalah has. Artinya apa? Pria yang berbicara kepada temannya memiliki jenggot. Nah, biasanya talking, verb ing yang disebut sebagai adjektif nanti bermakna sebelumnya bermakna yang ya. Pria yang berbicara, ada mana yang sebelumnya. Pria yang berbicara kepada temannya has a bird gitu. Oke, paham ya? Nah, sekarang di sini ada contoh soal nih, Bapak Ibu. The child bla 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 playing in the yard is my son. Nah, kira-kira jawaban yang tepat apa? Now, is, he, atau was? Oke, ya, jawaban tepat adalah benar semua ya. Now ya. Karena di sini sudah diketahui child berupa subjek kan ya. Oke, child berupa subjek. Playing, nah verb ing. Nah, verb ing tadi kan bisa menjadi kata kerja, juga bisa menjadi adjektif ya. Oke, verb ing itu bisa menjadi kata kerja, bisa juga menjadi adjektif. Nah, untuk menentukan apakah di sini berupa kata kerja atau adjektif, kita lihat setelahnya. Oh, ternyata di sini ada is ya. Is itu kata kerja. Oke, is itu berupa verb. Berarti sudah memiliki subjek di dalam satu kalimat, the child-nya subjek, is-nya adalah verb. Berarti verb ing-nya ini, dikategorikan sebagai adjektif. Berarti tidak butuh be ya. Kalau jawabannya B salah. Kalau C double subject ya, salah juga. Kalau was double verb juga. Sehingga jawaban tepat adalah now. Artinya apa? Anak yang sekarang bermain di yard, taman, is my son. Gitu ya. Lanjut. Nah, sekarang kita
Oke, nah present participle. Nah, present participle ini bisa menjadi bagian dari verb, juga bisa menjadi adjektif. Oke, disebut sebagai kata kerja ketika diawali oleh bentuk be ya. Is, am, are, was, were bertemu dengan verb ing. The boy is standing in the corner. Disebut sebagai adjektif ketika tidak diawali oleh bentuk be. The boy standing in the corner was naughty. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita masuk exercise 4. Number 1. Nah, kita diminta untuk menentukan correct or incorrect. Number 1, the companies offering the lowest prices will have the most customer. Correct or incorrect nih? It's correct. Oke, it's correct. Oke, the companies subjek ya. Offering. Nah, ini offering nih. Verb ing tidak diawali oleh bentuk be maka disebut sebagai adjektif. The lowest prices-nya ini objek ya. Oke, meskipun dia adjektif, tetap memiliki objek ya. Oke. Karena offering-nya adjektif ini berasal dari kata kerja ya adjektifnya. Oke, jadi the lowest prices sebagai objek dari offering will have verb. Oke, correct ya. Next, number 2. Correct or incorrect nih? Incorrect. Okay, number 2, the answer is incorrect. Those travelers subject ya are completing. Nah, ini ada verb ing diawali oleh bentuk be, maka disebut sebagai verb ya. Their trip on the delta, their tripnya ini objek dari completing ya. On-nya preposisi, deltanya objek. Should report, modal verb 1 termasuk kata kerja juga. Oke, incorrect berarti double verb. Solusinya bagaimana? Solusinya berarti are-nya dibuang ya. Are-nya dibuang. Yang completing-nya tadi berupa kata kerja berarti berubah menjadi adjektif. Nah, solusinya are-nya dibuang. Gitu. Alright. Nah, sekarang silahkan dikerjakan number 3 to number 10. Soal nomor 3 sampai 10. Oke, silahkan dikerjakan.
Oke, kita bahas ya. Kita bahas bareng-bareng aja. Oke, number 3. Oke, the artisan were demonstrating various handicraft at both through the fair. Nah, ini kira-kira jawaban yang cocok apa nih? Correct or incorrect? Correct, sir. Iya, jawaban tepat adalah correct ya. It's correct. Oke, the artisan subject ya, were demonstrating. Nah, ini ada verb ing diawali oleh bentuk be, maka disebut sebagai kata kerja. Oke, nggak ada verb yang lain ya. Oke, correct. Next, number 4. The fraternities are giving the wildest parties attract the most new pledges. Nah, ini correct or incorrect? Incorrect. Incorrect. Ya, the fraternities subject are giving. Nah, ini verb ing diawali oleh bentuk be, maka disebut sebagai kata kerja. The wildest parties-nya objek ya, objek dari giving. Attract ini kata kerja lagi. Ya, incorrect. Double verb. Solusinya, R-nya kita buang, giving-nya berarti berubah menjadi bentuk adjektif. Oke, number 5. The first team winning 4 games is awarded the championships. Nah, correct ya. The first team subject winning. Nah, ini ada verb ing tidak diawali oleh bentuk be, maka disebut sebagai adjektif. 4 games-nya objek, is awarded-nya verb. Ya, correct. Number 6, the speaker was trying to make his point was often interrupted. Okay, vociferously. Okay, correct or incorrect? Yeah, it's incorrect. Okay, the speaker-nya subject, was trying-nya verb, verb-nya lagi nih was often. Was often. Yeah. Iya, incorrect ya. Solusinya berarti was-nya kita buang, trying-nya kita rubah menjadi bentuk adjektif. Number 7, the fruits were rotting because of the moisture increase carrying them to market. Correct or incorrect? It's correct. Correct ya. Correct. Yeah. The fruits-nya subject, were rotting-nya verb ya. Apakah ada kata kerja lagi? Because of preposisi. Moisture ini objeknya, in-nya preposisi, creates-nya objek of preposisi, carrying adjektif, them-nya of. Oke, benar ya. Oke, next number 8. Correct. Oke, Correct. That's correct. any student subject, desiring-nya adjektif, official transcript-nya objek ya, objek dari desiring-nya, should complete verb ya, correct. Next number 9. Should be incorrect. Oke, di advertisement-nya subject, were announcing-nya verb, receive verb lagi ya. Oke, Yeah. double verb. Solusinya berarti were-nya kita buang, announcing berarti berubah menjadi bentuk adjektif. Number 10. Oke, correct or incorrect? It's correct because the Correct, ya. spices, The spices-nya subject, flavoring, flavoring, it's adjective ya, and then the meal word. nya verb. Oke, good. Oke, correct. Oke. Clear lah ya. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk lesson yang ke-5. Oke. Nah, di lesson yang ke-5, be careful of past participle. Hati-hati dengan bentuk past participle atau verb 3 ya. Nah, past participle adalah bentuk verb 3. Dan ia memiliki bentuk regular seperti talk menjadi talked. Oke. Study menjadi studied, play menjadi played, dan irregular seperti write menjadi written, drive menjadi driven, buy menjadi bought ya. Nah, past participle sama halnya dengan present participle. Ia bisa menjadi adjektif dan bisa menjadi bagian dari kata kerja. Oke, ia bisa menjadi adjektif juga bisa menjadi bagian dari kata kerja. Past participle disebut sebagai bagian dari verb ketika diawali oleh bentuk be. Is, am, are, was, were, dan bentuk have. Have, has, had. Contoh, the family has purchased a television. Nah nih, purchase ya. Diawali oleh bentuk has, maka disebut sebagai kata kerja. Keluarga itu sudah membeli televisi. The poem was written by Paul. Nah, written diawali oleh bentuk be, maka disebut sebagai kata kerja. Puisi itu ditulis oleh Paul. Oke, past participle atau verb 3 ya, disebut sebagai adjektif ketika tidak diawali oleh bentuk be. Nah, ketika tidak diawali oleh bentuk be seperti is, am, are, was, were, dan have ya. Have, has, had, maka tidak bisa disebut sebagai kata kerja. Melainkan bentuk adjektif. The television purchased yesterday was expensive. Nah ini,
tidak diawali oleh bentuk be, maka disebut sebagai adjektif. Televisi yang dibeli kemarin itu mahal. Bermana pasif ya. Dan juga bermana yang sebelum verb 3-nya. The poem written by Paul appear in a magazine. Nah, written-nya ini disebut sebagai adjektif. Ya, sehingga subjek dalam kalimat ini apa? The poem, verb-nya adalah appear. Puisi yang ditulis oleh Paul tampak di majalah. Tuh. Right. Nah, di sini ada contoh nih. The packages blah 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 mail at the post office will arrive Monday. Nah, ini kira-kira jawaban tepat apa? Have, were, them, atau just? Oke, jawaban tepat adalah kita cek dulu nih. The packages subjek ya. Subjek mail. Nah, mail itu bisa jadi verb 2 ya. Bisa jadi verb 2, juga bisa menjadi verb 3. Kalau verb 3 berarti bisa menjadi kata kerja, juga bisa menjadi adjektif. Nah, kita cek nih setelahnya. Oh, ternyata sudah ada kata kerjanya will arrive. Berarti mailnya ini bukan verb 2, yaitu berupa verb 3 yang berupa kata kerja atau adjektif. Yaitu berupa adjektif ya, karena sudah ada kata kerjanya. Sehingga verb 3-nya ini dia tidak butuh apa have, has, had, atau be, is, are, was, were. Ya, jawaban tepat adalah di just ya. Kalau have nanti double verb, were double verb. Them, kalau them nggak cocok ya, them itu objek ya. Oke, artinya apa? Paket yang baru saja dikirim di kantor pos akan tiba di hari Senin. Gitu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk exercise 5, number 1. The money was over by the client was not accepted. Nah, kira-kira jawaban yang tepat apa nih? Correct or incorrect? Incorrect, sir. Right ya, the money-nya subject was over. Nah, be verb 3 termasuk kata kerja. Was not accepted, be verb 3 juga kata kerja. Incorrect. Solusinya berarti was yang pertama aja nih kita buang. Over-nya yang sebelumnya berupa berupa kata kerja berubah menjadi adjektif ya, karena be-nya dibuang. Oke, number 2, the car list in the advertisement had already sold. Nah, correct or incorrect? Correct. Oke, correct ya. The car subject list yang terdaftar tercatat ya. Oke, adjektif ya. Yeah. Oke, had already. And already told. Oke, verb ya. Good. Udah lah ya. Nah, sekarang silahkan kerjakan number 3 to number 10. Soal nomor 3 sampai 10. Oke, silahkan dikerjakan.
Oke, kita bahas ya. Number 3. The chapter were taught by the professor this morning will be on the next week's exams. Correct or incorrect nih? Oke. Number 3, incorrect. Oke, kita cek ya. Incorrect. Kita cek the chapternya subject were taught before 3 ya. Kata kerja. They will be. Nah, ini verb. Will be. Will be termasuk kata kerja. Oke. Incorrect ya, double verb. Yeah. Solusinya were-nya kita buang, taught-nya berarti kita rubah menjadi bentuk adjektif. Oke, next number 4. Correct or incorrect nih? It's correct. The lovers-nya subject, were back-nya verb ya. Gak ada verb lagi ya, correct. Next number 5. Number 5, incorrect. Oke, the port subject were reach. Nah, be verb 3 termasuk kata kerja. Were, nah ini ada verb lagi. Incorrect. Berarti were yang pertama kita buang, reach-nya berarti berubah menjadi bentuk adjektif. Number 6. Correct. Those subjeknya, suspected-nya adjektif. In the strain of robbery. Oke, were arrested-nya by verb. the police. Verb. Oke, correct ya. Oke, next number 7. Incorrect. Oke, the Because there's pisahnya subject, is serve-nya verb, is. Nah nih ya. Berarti double verb. Is-nya yang pertama kita buang, serve-nya berarti berubah menjadi bentuk adjektif. Number 8. Oke, number 8 kita cek ya. The courses subject ya, are list verb. Have verb lagi, double verb lagi. Berarti are-nya kita buang, listed-nya berubah menjadi bentuk adjektif. Incorrect. Number 9. Oke, number 9. correct. Correct ya. All the tenant subject were invited-nya verb. Okay, good. Number 10. Correct. Oke, number 10. Correct ya. Any bill subject, paid-nya adjektif ya. Adjective. Will be Will be credited verb. verb. Oke, good. Oke, gitu kira-kira. Oke, any question so far? Ada pertanyaan kira-kira, Bapak Ibu, mengenai apa yang sudah kita pelajari hari ini terkait structure unwritten expression dari skill 1 sampai 5 ya. It's clear, sir. Oke, clear. Alright. Oke, kita ketemu lagi next meeting besok ya, Bapak Ibu. Kita mau belajari tips lesson yang lain. Oke, let's close our class in this afternoon. Thank you for joining this class today, everybody. Okay, see you tomorrow. Thank you, sir. See you.